Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari SMA Negeri 1 Mangosari untuk wawancara Bapak perkenalkan mana kita sini. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Tuan Tanda Sisan Mayor. Terus saya juga di Program Mayong untuk sebagai separah. Saya kemudian di bagian Kami dari kelas 12 F1 ingin mewawancara untuk tugas praktek sejarah, yaitu wawancara dengan polisi atau TNI atau Polri. Dan untuk pertanyaannya akan dibaca oleh rekan saya, yaitu Safri. Peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua kehidupan masyarakat, dari sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjajahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Anda waktu itu? Ada kejadian apa? Apa Anda lakukan saat itu? Oke, akan saya coba. Jadi saat kejadian tahun 98 ya, itu memang terjadi secara oleh mahasiswa dan itu di Jakarta, karena tujuannya untuk mengajarkan presiden saat itu yang berkuasa, Soeharto. Dia berusaha untuk melakukan bukan gedung DPR atau kota negara Indonesia saat dengan mahasiswa saat itu bisa diikuti dan banyak presiden yang saat itu mendapat bisa lengser atau bisa digantikan. Tapi saat kejadian seperti itu mahasiswa dan banyak orang Jakarta melaksanakan penjelasan sekarang itu tidak terjadi di Jakarta. Di daerah besar, kota besar, punya Solo, Surabaya, Semarang, Medan, di Jawa pun terjadi seperti itu. Ya, memang dari mahasiswa itu melaksanakan demo saat itu yang saat Presiden Soeharto yang dekat harapannya supaya lengser, supaya terjadi perubahan atau tantangan yang ada di negara saat itu. Tapi mahasiswa tidak menyadari saat kejadian pelaksanaan di satu demokrasi ya, dia ditemani oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya situasi tambah teruk, situasi tambah kacau. Dan orang-orang yang bertanggung jawab lah akhirnya semua mahasiswa akhirnya ikut kisruh semua di Jakarta maupun di daerah kota besar yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Demo terus apalagi dengan jangan pembakaran angkutan stasiun sehingga bangunan satu kelompok ya, itu pun tidak terjadi hanya di Jakarta, di kota besar yang ada di seluruh wilayah Indonesia saat itu. Ya, apa yang dilakukan oleh TNI Polri? TNI Polri itu dapat tugas untuk mengamankan keutuhan NKRI, harus kita berdekatan sama mahasiswa
ada di semua terjadi tidak hanya anarkis atau pemberontakan, tapi ternyata tidak bisa demo yang ditumpangi oleh orang-orang Jawa, akhirnya melakukan pelaksanaan kebakaran, terus perusahaan kota tempat-tempat pemerintahan maupun hutan nasional, ya. Itulah yang terjadi saat itu. Selanjutnya, Krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menjatuh pihak luar negeri yang rapuh dan menyebabkan masyarakat untuk merupakan salah satu sektor dalamnya masyarakat terhadap pemerintahan dari saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi Anda saat itu? Gaji yang Anda dapatkan dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi sekarang secara umum menurut Anda saat itu? Ekspor industri metal dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat lumpuh karena apa? Pelaku usaha saat itu, usaha yang sembako atau yang lain-lainnya tidak berani melakukan usaha karena dengan situasi yang mencekam. Jadi saat itu di kota-kota besar, khususnya di kota Jakarta, pelaku usaha yang tidak melakukan usahanya itu, jadi komponen saat itu lumpuh. Jadi harga bahan sembako, bahan sembako, bahan pokok itu gratis karena apa? Barang yang mau dibeli masyarakat tidak ada, karena pelaku usaha tidak mau menjual, takut dengan situasi yang mencekam saat itu. Ya. Terus yang terjadi di daerah Jepara atau di kota-kota yang selain Jakarta sama saja, karena imbasnya memang ke daerah-daerah. Terus masalah ekonomi yang terjadi saat itu, ekonomi yang khususnya yang berdampak mau semua ada sembako tapi dengan harga yang tinggi. Akhirnya apa? Masyarakat merasa keberatan saat itu. Kurang tinggi harganya. Kalau masalah gaji yang diterima oleh TNI Polri, kalau TNI Polri biasa, baik sedikit maupun banyak, tetap kita bisa menyesuaikan, ya. Karena memang sudah dididik irit atau bisa melihat ekonomi yang kita terima. peristiwa reformasi 1998 itu banyaknya masa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya masa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Anda, dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Kalau TNI Polri saat itu menghadapi masa yang berdemonstrasi, itu sudah sesuai aturan. Karena apa? Kita TNI Polri tidak asal kita bergerak tidak semena-mena sama masyarakat. Karena apa? Yang di saat itu juga masyarakat, ya. Mahasiswa itu warga kita juga, kita harus berusaha untuk melindungi. Tapi apa yang terjadi saat itu dialog dengan baik, tapi orang yang tidak bertanggung jawab atau ketiga, dia selalu menyusupi untuk memprovokasi mahasiswa saat itu, sehingga terjadi demonstrasi mahasiswa itu menjadi anarkis, merusak instansi pemerintahan, merusak
lagi, ya, toko-toko sembako sejarah. Nah, itulah sehingga mau nggak mau kita harus istilahnya jangan sampai mahasiswa itu melakukan seperti itu. Kita pendekatan prestasi tapi tidak bisa karena masanya itu banyak, kemudian anak-anak Polri tidak menguasai dengan begitu banyaknya masa yang saat itu terjadi. Terus kalau masalah tindakan itu, nah ini kok sudah sesuai aturan. Terus yang kalau masalah tanggung jawab, harusnya yang bertanggung jawab itu pemerintah saat itu. Saat itu yang bertanggung jawab pemerintah. Ya. Selanjutnya dari beberapa presiden yang pernah menjadi dan dari pengalaman siapa presiden yang Kalau masalah pemimpin ya, itu suatu negara itu dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat dengan cara pemilihan yang ada di Indonesia kan pemilihan secara langsung umum dipresidensi. Terus seorang itu yang terpilih, saya rasa semua itu baik. Hanya tangan kanan tangan kiri atau orang-orang yang di kanan kirinya pimpin itulah yang mungkin dengan kepemimpinan yang kurang puas atau kurang gimana, dan dia selalu membuat situasi mulai dari Pak Harto sampai sekarang saya yakin sampai saya bahwa pimpinan itu semua baik ya, tidak ada pimpinan terus presiden tidak. Tapi kalau apa istilahnya pimpinan yang terbaik yang bagaimana, karena baik dan jelek itu kan bisa dilihat dari beberapa aspek dari beberapa sudut pandang. Kalau di Pak Harto itu yang dulu yang ditonjolkan kan dia memimpin negara itu kan pasukan pertahanan sampai dia bisa memimpin 2 tahun. Kalau saya rasa itu lebih maju dari yang sebelumnya, karena apa, sampai setelah terjadi reformasi pakai kata-kata atau yang selalu ngomong lebih baik jangan saya tahu. Berarti kan masyarakat masih optimis dengan apa kepemimpinan Pak Harto saat itu. Jadi baik dibanding setelah dia masih sesuai dengan demokrasi reformasi seperti itu. Sampai akhirnya lah kesini sampai yang terakhir sekarang itu sekarang kan belum tahu namanya ya baik yang harus dari menjabat presiden. Kalau penilaian mana yang terbaik, saya rasa sama saja. Kalau masalah terbaik untuk kesejahteraan kepada rakyat ya sama sebenarnya. Tapi kalau itu terbaik untuk masalah PNS TNI Polri yang saat itu sangat terasa dengan perekonomian yang bukan pasti karena apa, kenaikan gaji untuk PNS Polri, PNS TNI Polri saat itu naik 100% dari dulu sampai sekarang gitu kan. Saya yakin mungkin TNI, Polri, PNS, ASN yang ada di Indonesia baik dan yang terbaik dari pemimpin yang lain atau yang sebelumnya.
menjadi narasumber kami, dan selaku TNI sudah mau berkenan diwawancarai oleh kami. Semoga bermanfaat atas informasi yang telah Bapak berikan dan bisa menambah wawasan terutama bagi kita semua. Terima kasih Bapak, kami semua mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.